menggabungkan akuntansi PPKD dengan SKPD, di mana nanti gabungannya itu akan terangkum di dalam laporan keuangan Pemda. Itu intinya. Jadi mahasiswa mampu mempraktekkan akuntansi PPKD dan menyusun penggabungan laporan keuangan. Akuntansi PPKD-nya sudah kita lakukan, dan hari ini kita tinggal menyusun penggabungan laporan keuangan. Itu pun nanti untuk arus kas akan kita bahas terpisah. Itu ya. Nah, ini sedikit review yang sudah Anda pahami juga, bahwa di sini laporan keuangan konsolidasi itu merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD, seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Cuma satu PPKD-nya. Nah, laporan keuangan ini disusun oleh PPKD sebagai konsolidator, bukan sebagai BUD, bukan sebagai SKPD, tapi sebagai konsolidator atau entitas pelaporan. Untuk hubungannya ini sudah Anda pahami bahwa laporan konsolidasi dibuat karena sistem akuntansi pemerintah daerah dibangun dengan arsitek kantor pusat dan kantor cabang, di mana nantinya yang karena ini merupakan gabungan gitu ya, akun-akun yang dikonsolidasikan itu sebenarnya hanya dijumlahkan saja, digabungkan saja. Misalnya kas di bendahara pengeluaran SKPD-A, SKPD-B, SKPD-C itu semuanya digabung sehingga menjadi kas di bendahara pengeluaran, LKPD. Jadi akun-akun yang mempunyai sifat yang sama nanti akan digabungkan. Itu saja sebenarnya ya. Itu esensi dari laporan konsolidasi. Nah, untuk sistem akuntansi pemerintah daerah ini, sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPKD yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda. Ini kayaknya teman-teman juga sudah mendapat materinya dari kelas sebelumnya, sama akan ya materinya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan langsung nggak masalah. Bahkan kalau saya nggak harus menyampaikan juga alhamdulillah gitu ya, karena teman-teman sudah mendapat materinya dari kelas yang lain. Gitu kan ya? Sudah kan ya? Sudah ya. Karena tadi di kelas yang tadi pun saya udah nggak ngasih, karena kelas 7 juga sudah dapat dari kelas 8 yang kemarin. Itu. Jadi ya udah saya tinggal menyampaikan saja. Kalau teman-teman sudah sempat baca, mau langsung diskusi, silahkan ya. Silahkan saja, nggak apa-apa. Mungkin lebih efektif kalau kita sambil diskusi. Syaratnya teman-teman sudah baca. Udah baca belum? Sudah baca belum? Prima sudah baca belum? Senyumnya itu penuh makna, tapi makna yang tidak jelas itu prasangka ya. Saya langsung menilai Prima dari senyumnya saja, padahal belum tentu. Sudah baca belum Mas Prima? Belum. Belum ya. Untung prasangka saya benar. Untung prasangkanya benar. Karena prasangka banyak yang salah gitu ya. Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK. Jadi kita sudah bahas di depan ya dulu di pertemuan awal-awal lah ketika kita masih membahas terkait teori. Ada PPK, ada PPTK di sana, ada bendahara dan seterusnya waktu itu kita bahas. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Gitu. Nah ini untuk SAPD-nya sendiri dulu sudah kita bahas juga dalam bentuk bagan ya, dalam bentuk bagan. Saya review kembali bahwa di SAPD ini ada sistem akuntansi sebagai entitas akuntansi ini ada. Cuma saya nggak ngerti pulpen saya dari tadi nggak bisa untuk coret-coretan di laptop. Kemudian untuk sistem akuntansi PPKD-nya sendiri sebenarnya dibagi 3 ya, ada subsistem SKPKD sebagai SKPD, sebagai pengguna anggaran. Itu entitas akuntansi. Kemudian ada PPKD sebagai BUD, itu entitas akuntansi masih. Nah, ada subsistem akuntansi PPKD sebagai konsolidator. Nah, yang ketiga inilah baru yang kemudian merupakan entitas pelaporan, mengkonsolidasikan laporan SKPD dan PPKD. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD sebagai entitas pelaporan, berarti ketika menjalankan subsistem akuntansi PPKD yang ketiga. Itu ya, di situ. Sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Karena ini merupakan konsolidasian, karena merupakan gabungan, tentunya isinya sudah sangat lengkap. Kalau di SKPD itu hanya
pendapatan LO belanja LO, pendapatan, salah nggak saya ngomong? Kalau LO bukan belanja ya, tapi adalah beban LO. Gitu ya. Kemudian ada pendapatan LRA, belanja LRA gitu ya. Nah, untuk di LKPD ini tentunya sudah ada unsur pembiayaan karena sudah digabungkan dengan PPKD. Seperti itu. Sudah lengkap lah laporannya seperti yang kita bahas di TM berapa ya? TM 3 kalau nggak 4 itu ya. Untuk terkait dengan format-format laporan keuangan. Nah, untuk sistem akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi di sini melaksanakan atau dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemda. Ini bisa bentuknya dinas, badan ataupun kantor, gitu ya. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perencanaan bangunan, pokoknya yang dia merupakan pengguna anggaran. Kemudian SAPD, sistem akuntansi SKPKD yang ada di PPKD tadi merupakan sub sistem akuntansi. Sistem akuntansinya dilaksanakan oleh satuan kerja. Pengelola keuangan daerah, kita singkat menjadi SKPKD, yang biasa dikenal dengan nama Dinas atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kalau nama nama badannya ini kadang-kadang beda ya daerah satu dengan daerah yang lain. Soalnya ada yang di-split menjadi dua. Ada badan keuangan daerah, ada badan aset daerah, pengelola aset daerah. Ada daerah mungkin yang terlalu luas ya sehingga dipisah untuk pengelolaannya, badan pengelolaan keuangan daerah dan badan pengelola aset daerah. Seperti itu. Ada teman kalian yang chat ke saya, Bu, sebenarnya kalau yang ngurusin keuangan itu BPKAD apa bukan ya? Ya, gitu ya. Untuk daerah-daerah secara umum memang digabung antara keuangan dan aset. Tapi daerah yang besar seperti Jakarta itu untuk pengelola keuangan dan asetnya dipisah. Mungkin karena urusannya terlalu kompleks ya, jadi tidak sanggup kalau dikerjakan oleh satu unit. Gitu. Gambar ini juga udah sering kita lihat gitu ya. Jadi saat ini kita berada di kantor pusat, ada yang di atas ini. Ada yang di atas dan kita membuat laporan konsolidasi, mengkonsolidasikan seluruh yang ada di bawahnya. Gitu ya. Di SKPD di sini. Saya tuh penasaran kenapa pulpen saya nggak bisa coret-coretan. Di saat saya butuh coret-coretan gitu ya. Nah, sedikit yang saya sampaikan ini terkait dengan persamaan akuntansi ya. Dimana kenapa penting saya sampaikan karena kita akan menitik beratkan di dua akun yang ditebalkan di sini, RKSKPD dan RKPPKD. Walaupun udah sering sekali saya menekankan bahwa dua ini adalah akun resiprok antara SKPD dengan PPKD. Di PPKD akan muncul di kelompok aset itu ada RKSKPD. Ini merupakan aset PPKD, aset BUD, aset daerah yang dilimpahkan kekuasaannya atau pengelolaannya kepada SKPD. Dia masih merupakan aset dari PPKD-nya. Nah, bagi PPKD, si penerima dari aset ini merupakan salah satu bagian dari ekuitas, salah satu bagian dari modal untuk menjalankan operasi di SKPD-nya masing-masing. Begitu, saya sering menyampaikan ini karena masih kadang-kadang pada bingung antara RKSKPD dan RKPPKD ini. Kenapa sih di sini masuk aset, kenapa di sini masuk ekuitas? Gitu ya. Tuh. Jadi saya ulang-ulang terus. Nah, untuk konsolidasi tadi yang menjadi titik tekan pembahasan kita hari ini merupakan gabungan. Contohnya di sini ada 3 SKPD, A, B, dan C, kemudian 1 PPKD ataupun BUD. Sehingga nanti ini kalau digabungkan semua menjadi laporan keuangan konsolidasian atau LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk persamaan ya. Jadi LKPD itu terdiri dari LK SKPD ditambah LK SKPD atau seluruh LK SKPD plus LK PPKD. Itulah yang kemudian terangkum di dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, kabupaten kota ataupun provinsi gitu ya. Nah,
laporan keuangan yang dihasilkan di LKPD itu ada 7. Beberapa sudah pernah kita bahas karena sama intinya gitu ya. LRA sudah kita bahas, SAL sudah kita SAL belum, walaupun SAL ini kalau boleh saya analogikan seperti laporan laba ditahan, returning. Jadi dia menggambarkan, melaporkan berapa silpa awal, kemudian berapa yang digunakan, berapa penambahannya, dan ketemulah silpa akhir. Silpa itu kan sebenarnya laba yang ditahan ya, itu kekayaan dari Pemda yang belum digunakan pada tahun berjalan. Bisa digunakan, bisa di tahun berikutnya atas izin kepala daerah. Itu ya, ini menjadi bagian dari pembiayaan. Nah, kemudian ada LO Pemda, ada LPE. Ini sudah kita pelajari, hanya nanti komponennya menjadi lebih besar gitu ya, karena sudah lingkupnya adalah Pemda, bukan lagi SKPD. Kemudian neraca, LAK, kemudian caleg. Nah, LAK inilah yang nanti akan kita bahas secara khusus di minggu berikutnya. Tuh kan? Dari mana data yang kita gunakan untuk menyusun 7 laporan keuangan ini? Tentunya adalah dari neraca saldo SKPD setelah penyesuaian. Jadi di sini gambarnya ada banyak SKPD gitu ya, yang ungu ini banyak kotakannya, ini ada beberapa artinya. Kemudian ada neraca saldo PPKD, cuma satu kalau di sini gambarnya. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam worksheet konsolidasi. Bu, kan Ibu bilang kalau kemarin kalau cuma satu dinas nggak perlu pakai worksheet. Ya, kalau cuma satu dinas, kemarin kita bahkan dari jurnal bisa langsung ke laporan keuangan. Namun, di konsolidasi ini, kita menggabungkan seluruh SKPD, lebih dari 10 biasanya ya, dinasnya itu kan, lebih neraca lajurnya, saya sebut neraca lajur, kertas kerja, worksheet itu sama aja, yaitu saudara kembar. Ya. Nah, itu perlu dibuat. Bahkan di Permendagri 77-nya pun ada format untuk worksheet konsolidasi ini. Supaya nanti kalau terjadi kekeliruan atau terjadi penyesuaian itu mudah. Ini dari SKPD mana ya? Ini dari PPKD yang bagian apa ya? Bagian apa artinya itemnya apa? Sehingga mudah untuk ditelusuri dan disesuaikan. Kemarin yang saya bilang, saya sedang mengajar di Kabupaten Batubara gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa Bu, kita tuh nggak tahu apa-apa tentang pembukuannya karena kita menggunakan SIPD. Kalau kita belanja tinggal memasukkan di situ aja, nanti sudah BUD itu yang ngurusin gitu ya, bukan kita gitu ya. Nah, terus ada yang nanya yang lain, pernah Bu kita salah, misalnya kita membeli peralatan tapi kita mencatatnya perlengkapan. Terus saya tanya lah, kalau gitu terus siapa yang bisa ngoreksi? Terus berapa lama batas untuk bisa ngoreksi? Dan itu ternyata SKPD itu nggak bisa gitu ya. SKPD-nya kemarin banyak kan kecamatan sama kelurahan, itu nggak bisa. Jadi, oh nanti yang benerin itu ininya Bu, BUD-nya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, penting sekali ketika disajikan satu persatu per SKPD sehingga mudah diketahui salahnya ada di mana dan penyesuaiannya juga menjadi lebih mudah. Oke. Setelah neraca saldo, SKPD maupun PPKD kita masukkan ke dalam worksheet, ada akun resiprok yang harus ditutup, dieliminasi kalau bahasa akuntansi itu ya. Dieliminasi, itulah yang kita sering sebut-sebut dengan RK PPKD dan RK SKPD. Karena pada prinsipnya dua akun itu sama, offset ya, saling berlawanan gitu ya. Di PPKD dianggap sebagai aset, di SKPD dianggap sebagai ekuitas, padahal itu sebenarnya sumbernya itu sama, jumlahnya itu sama gitu ya. Kalau bahasa kasar saya itu binatangnya sama loh sebenarnya, gitu ya. Tuh. Kalau misalnya itu tidak dihapus, tidak dieliminasi, justru nanti di laporan Pemda yang jadi aneh. Di atas muncul RK SKPD atau di Permendagri itu dikatakan aset untuk dikonsolidasikan, di bawah lagi muncul ekuitas untuk dikonsolidasikan. Atau RK SKPD itu kan jadi aneh, gitu ya. Padahal ini adalah uang dari PPKD yang dialihkan pengelolaannya ke SKPD. Bukan kemudian ada aset ataupun ekuitas yang bertambah, bukan.
Dulu iya ketika dipisah-pisah, tapi ketika sudah digabung itu tidak lagi diperlukan. Kalau saya sering bilang ke Anda itu seperti ikhtisar laba rugi gitu ya. Kalau di akuntansi keuangan. Jadi itu akun antara aja, akun mediasi kalau di bahasa riset Anda ya. Kayaknya Anda kan juga sering bootcamp terkait dengan riset gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan barusan sebenarnya ya. Jadi proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini sederhana gitu ya, sederhana karena hanya menggabungkan saja. Ini menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama. Akun yang namanya sama, posisi saldo normalnya sama, yaitu tinggal ditambahkan saja. Ditambahkan dan akun-akun yang ada dalam laporan PPKD. Gitu, yang sama akunnya. Makanya penting sekali kita kodifikasinya ya, makanya kodifikasi itu disamakan supaya mudah kemudian untuk dikonsolidasikan. Nah, berbeda nanti ketika penggabungan neraca. Kalau penggabungan neraca tadi ada akun yang harus ditutup ataupun dieliminasi. Aset dan ekuitas tadi, seperti itu. Nah, tahapan yang pertama tentunya adalah menyusun kertas kerjanya. Ini kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo. Ini bukan laporan keuangan, kertas kerja itu bukan laporan keuangan, tapi ya tempat kita bekerja sebenarnya. Ketika terjadi apa-apa, kita mudah untuk menelusuri ini di mana. Kalau nanti teman-teman sebagian ada yang di Inspektorat Jenderal, ada yang di BPK, kertas kerja ini menjadi buku pintar kalau saya sebut ya. Karena semua kegiatan kita sebenarnya ada di kertas kerja itu. Biasanya kalau kertas kerja audit itu di pinggir-pinggirnya itu banyak banget komen. Apa komen? Ada yang koreksi, ada yang review, ada yang masukan, semuanya biasanya ditulis di sana. Jadi luar biasa gitu ya. Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah dibantu oleh komputer. Kalau zaman saya dulu awal-awal saya kerja ataupun pas di kelas seperti ini pun ya benar-benar ketika kita praktek audit ya adalah komen-komen menggunakan simbol-simbol itu. Oh, kalau F itu apa, kalau E itu apa, seperti itu. Karena saya dari prodi akuntansi ya, jadi ada praktek audit, ada simbol-simbol tertentu yang kemudian kita gunakan untuk menandai di kertas kerja. Kalau sekarang di Excel gampang, tinggal kasih warna yang berbeda, tinggal dikasih komen gitu ya, tinggal dikasih komen gampang. Berikutnya adalah tahap penyusunan keuangan gabungan pemerintah daerah dengan entitas pelaporan. Seperti itu. Kita langsung ke belum ya, ke sini dulu. Oke. Untuk bagaimana menyiapkan kertas kerja, ini tadi sebenarnya sudah ada di dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, baik SKPD maupun PPKD, kemudian membuat jurnal eliminasi, dan menggabungkan atau membuat neraca saldo setelah eliminasi. Tinggal menggabungkan, menjumlahkan saja. Ini ya, menjumlahkan akun-akun yang kodenya sama dan sifatnya sama. Kalau kodenya sama, bisa sifatnya sama. Gitu ya. Oke. Ini bentuknya ada di modul Pak Budi Mulyana juga, gitu ya. Bentuknya juga ada di Permendagri 77. Kertas kerjanya seperti ini. Jadi ada nomor urutnya, kemudian ada uraian. Di sini di bad credit bentuknya seperti di neraca lajur yang sudah kita pahami di tingkat 1 gitu ya. Ada SKPD A, B. Kalau ada SKPD lainnya berarti C, D, dan seterusnya. Pada prakteknya ya ini ditulisin SKPD-nya apa ya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan seterusnya yang ada di Pemda itu. Kemudian satu untuk neraca saldo setelah penyesuaian dari PPKD atau BPKAD kalau mau disebutkan kantornya. Berikutnya kolom eliminasi dan neraca saldo konsolidasi yang tadi menggabungkan. Ini ada 2 sheet ya. Ada 2 sheet sama sebenarnya karena yang kita masukkan adalah semuanya di sini dari mulai aset, kewajiban, ekuitas, kemudian pendapatan, belanja beban, ada 2 ya. Pendapatan belanja LRA, pendapatan LO, pendapatan dan beban LO. Jadi semuanya kita masukkan di sini. Semua kita masukkan di sini, kemudian kita tinggal menggabungkan saja. Cara menggabungkannya seperti apa? Tadi yang sifatnya sama tinggal kita tarik ke neraca saldo eliminasi di sini. Ini karena ini saya nggak bisa, coba saya pakai. Oke.
Jadi kalau misalnya ini kas daerah kebetulan hanya di PPKD, ya udah ini tinggal kita pindahkan angkanya ke sini. Jadi kalau kita masukkan di sini berapa nih saudara teksnya itu? 5299 298, Bu. 98 ya. 98. Nah, misalnya seperti ini kita masukkan ke dalam kolom debit. Kemudian yang ada nggak yang saldonya 2 kali? Ini kegedean ya. Jadi agak susah untuk digeser. Udah nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, misalnya kas di bendera pengeluaran ini ada 2 ya, ada 2 SKPD yang punya saldonya. Jadi berapa ini saudara? Kayaknya gampang itu angkanya ya. 38.750 seperti itu. Kita jumlahkan saja semuanya sampai ke bawah. Yang berbeda apa? Ini yang kredit berarti nanti saldonya juga kredit ya. Yang berbeda adalah yang harus kita eliminasi. Di sini ada RK SKPDA, RK SKPDB, jumlahnya 73 dan 269. Sementara di bawah sini, di nomor urut ke-20 itu ada RK PPKD. Saldonya berlawanan. Di PPKD itu saldonya debit, sementara di sini RK PPKD itu saldonya adalah kredit karena ekuitas. Nah, ini yang kita eliminasi. Caranya gimana? Yang saldonya awalnya debit berarti kita kredit. Berarti di sini kita kredit ya untuk yang RK SKPD. Ini kita kredit sebesar 73. Seperti ini, benar nggak angkanya? Benar ya. Bisa nggak sih dikecilin? Ya, ini kan teks aja ya. Jelek banget. Ini gara-gara pensil saya nggak bisa dipakai. Kemudian untuk yang kedua, ini juga tinggal kita pindahkan saja. 269. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah RK SKPD. Karena di sini saldonya adalah kredit, berarti kita debit. Ini karena ada di satu baris, berarti langsung kita debit dengan jumlah berapa itu, saudara? Kalau kita jumlahkan 3, itu 342. Benar, saudara? Kita gabungkan di sini menjadi 342. Di sebelah debit. Begitu yang lainnya tinggal menggabungkan seperti tadi. Yang dieliminasi hanya yang di sini saja. Ini 2 tadi ya. Ini kegeser. Lebih jelasnya nanti Anda juga bisa baca di modul sendiri, ini ada gitu ya. Ada 2 tempat di mana kita harus melakukan eliminasi. Kalau sudah kita jumlahkan debit kreditnya seharusnya sih jumlahnya balance gitu ya, balance. Nah, setelah kita membuat ini, saya matikan ya. Nah, ini jeleknya ini tuh ke bawah terus ya, kalau pakai annotation yang ada di sini itu saya harus menghapus. Menghapus dulu. Saya tadi tidak. Kalau tidak nanti ke bawah ke slide berikutnya. Masih gambar ini. Ini tinggal dijumlahkan seperti ini ke sini gitu ya, sehingga harusnya jumlahnya sama. Ini nanti yang akan kita lakukan Anda aja sih, saya enggak gitu ya. Ya akan Anda coba sendiri di latihan soal yang teman-teman juga sudah terima dari kelas yang lain ya. Itu soalnya juga masih saya samakan. Nah, kalau kita melihat RKPD dan SKPD itu sebenarnya strukturnya dari mana saja, item-itemnya diambil dari mana saja, itu bisa kita lihat di sini. Prinsip pertama adalah RK SKPD itu harus sama dengan RK PPKD. Nah, ini isinya dari mana? Karena ini kan sebenarnya di SKPD dicatat menerima SPMLS, di PPKD memberikan SPMLS, gitu kan? Jadi adalah timbal balik. Di SKPD menerima SP2 DUP, di PPKD memberikan SP2 DUP. Kan seperti itu. Di SKPD mengembalikan sisa UP, di PPKD menerima sisa UP. Gitu kan? Terus pendapatan SKPD. Di SKPD menyetorkan, di PPKD menerima. Jadi ini sebenarnya unsur yang membentuk RK SKPD ataupun RK PPKD.
ada soal, saya lupa di tahun kemarin atau sebelumnya, tahun kemarin deh. Itu seperti soal yang ada di 71 ataupun 72 dari modulnya Pak Budi Mulyana. Jadi tidak ada akun RKSKPD ataupun PPKD di sana, tetapi ada angka-angka, ada informasi terkait dengan SP2DLS, SP2DUP, pengembalian sisa UP, pendapatan SKPD yang sudah ini Anda diminta untuk menghitung berapa jumlah RK SKPD ataupun RK PPKD-nya. Anda harus bisa gitu ya. Ada nanti soal yang seperti itu di mana Anda diminta untuk menghitung berapa jumlah dari RK SKPD. Jadi nggak usah bingung karena sudah tahu unsurnya dari mana. Nah, ini kenapa tadi kemudian kita menutupnya dengan mendebit dan mengkredit akun transitoris. Sebenarnya kita kalau ambil contoh, ambil ilustrasi satu, pada saat ada belanja LS, di SKPD itu dicatatnya adalah beban pada RK PPKD. Benar ya? Ini di SKPD, sebelum kita UTS. Beban ataupun aset pada RK PPKD. Nah, sementara pada saat yang sama minggu lalu yang kita pelajari gitu ya, di PPKD itu mencatat RK SKPD pada Kasdikasdah. Gitu kan? Nah, di sini sebenarnya ada dua transaksi, dua akun yang saling timbal balik gitu ya, RK PPKD dan RK SKPD. Di SKPD dianggap dicatat kredit karena ini adalah ekuitas, dan di PPKD adalah di sebelah debit karena dianggap sebagai aset. Nah, untuk koreksinya atau eliminasinya ya tentunya yang tadinya kredit biru ini kita debit, yang tadinya di debit yang merah RKSKPD kita kredit. Itu saja sebenarnya tadi kenapa kita memasukkan jurnal eliminasi seperti yang di worksheet-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Ibu, saya mau memastikan, Bu, untuk yang pas waktu jurnal tadi, Bu, yang awalnya RKSKPD di kredit, kemudian di debit, terus kemudian dijadikan kredit, itu alasannya emang karena untuk menyamakan itu tadi ya, Bu, RKSKPD sama dengan RKPPKD itu ya, Bu? Kalau alasannya sebenarnya itu closing entries, Mbak. Itu jurnal penutup. Eliminasi itu jurnal menutup. Menutup akun tersebut. Karena kalau tidak ditutup, nanti menjadi aneh. Kalau misalnya kita kembali ke sini. Nah, ini nggak kita tutup deh. Kalau nggak kita tutup, berarti di sini, di neraca saldo konsolidasi akan muncul di sebelah kredit sebesar RK SKPD. Dan di sini, di baris ke-20, ini akan muncul di sini, di sebelah, ini RKPPKD ya, berarti ada di sebelah kredit sebesar yang sama. Padahal muncul angka ini itu dari kejadian yang sama. Ini kan contohnya kejadiannya sama. Jadi kalau kita tidak tutup, justru memunculkan satu informasi di dua akun yang berbeda. Belum lagi sebenarnya beban atau asetnya sudah dicatat kan? Itu kan tadi sumber munculnya RKPPKD dan RKSKPD itu sama. Dalam hal ini kita ambil contoh sama-sama berasal dari pembayaran belanja LS. Itu. Jadi lebih untuk menutup, Mbak. Maka tadi saya bilang jurnal penutup itu kan sebenarnya menganalkan akun-akun yang terkait supaya tidak terjadi double pencatatan. Karena kalau dilaporkan tanpa ditutup malah menjadikan informasinya kurang bisa difahami. Ini sudah ada bebannya kan atau asetnya otomatis kan sudah digabungkan semua. Tapi kok masih ada RKPPKD ya? Kok masih ada RKSKPD ya? Padahal RKSKPD itu modal di SKPD untuk apa? Untuk beli aset. Kan asetnya sudah dicatat sendiri. Kenapa PPKD-nya masih muncul? Terus di PPKD-nya juga gitu. Ini masih dianggap aset aset yang ada di SKPD, padahal asetnya juga sudah digabungkan di dalam LKPD. Jadi kan double pencatatan malahan. Itu sih, semoga nggak bikin bingung. Oh iya, Bu, sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Itu kalau belum jelas memang harus melalui perenungan. Dan satu lagi, semakin ditambahlah cintanya dengan akuntansi ya, nanti akan ketemu kuncinya.
Akan ketemu kuncinya. Oke, kalau ada lagi? Baik, kalau belum ada, tadi laporan yang kita buat ini, tadi saya sampaikan bahwa ini semua akun digabungkan menjadi satu, dari nomor 1 sampai dengan nomor 54. Akun neraca ada di sini, akun LO ada di sini, akun LRA ada di sini. Jadi satu worksheet-nya. Nah, ada alternatif lain kalau Anda mau membuat kertas kerja dipisah juga boleh, gitu ya. Jadi kertas kerja untuk LRA konsolidasian, untuk LO, untuk neraca. Ini bukan laporan keuangan, jadi Anda bisa atau Pemdanya juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini kan lebih laporan manajemen ya. Jadi, oh misalnya yang LRA itu yang tanggung jawab adalah Wildan misalnya. Untuk LO itu yang tanggung jawab adalah Diko. Neraca yang tanggung jawab adalah Ersa, seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya kertas kerjanya pasti Wildan bikinnya LRA saja sesuai dengan tanggung jawabnya. Diko juga bikinnya LO saja sesuai dengan tanggung jawabnya. Erza juga cukup membuat neraca. Karena yang mengerjakan orangnya berbeda-beda itu juga dimungkinkan. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Untuk LRA misalnya. Kalau LRA tadi kan cuma menggabungkan saja ya. Jadi PPKD-nya berapa, jumlah dari seluruh SKPD berapa, ini realisasi, sehingga realisasi gabungannya berapa. Untuk LO juga begitu, PPKD realisasi berapa, SKPD berapa, kemudian saldo gabungannya berapa. Yang berbeda kerjaan ERSA nih ya, karena ERSA adalah tadi tanggung jawabnya neraca. Neraca tadi ada yang harus dieliminasi, ditutup, yaitu RK SKPD dan RK PPKD. Karena itu adalah dua akun transitoris yang sumber awalnya, jurnal awalnya sama sebenarnya. Ya. Itu kalau mau dipisah. Tapi nanti di keperluan Anda latihan, di keperluan Anda ujian, kalau ini keluar ya digabungkan saja, kan Anda mengerjakan sendiri semua ya, daripada dipisah-pisah. Kecuali soalnya memang diminta membuat laporan realisasi kertas kerja untuk LRA saja, nah itu Anda cukup membuat LRA saja. Kalau tidak diminta ya berarti dibuat semuanya. Nah, untuk komponen neracanya ini setelah neraca saldo pemerintah daerah tersusun, tadi yang kolom 2 kolom terakhir itu sudah tersusun, langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan gabungan antara SKPD dengan PPKD. Yang pertama LLA-nya, tadi dengan cara menambahkan saja unsur-unsur yang sama. Kemudian salnya. Salnya itu tadi adalah dari silpa awal ditambah dengan dikurangi penggunaan ditambah dengan yang sekarang. Kemudian neraca ini menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitasnya. LO menggambarkan pendapatan dan bebannya. Kemudian LRA ini ada 4 aktivitas ya, yang sudah pernah kita diskusikan di awal juga. Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian ada LPE, ini menggambarkan modal awal dipengaruhi oleh surplus defisit LO sekarang. Ketemulah ekuitas akhir yang akan masuk ke neraca. Berikutnya adalah caleg. Kalau caleg sih nggak mungkin keluar di ujian ya. Kalau caleg keluar di ujian kayaknya 2,5 jam nggak cukup gitu ya. Kalau caleg yang keluar di ujian. Paling kalau caleg keluarnya seperti ini ya. Apa saja yang harus termuat di dalam caleg. Bisa ada di multiple-nya ataupun di isinya. Nah ini nanti Anda baca kembali, ini juga sudah pernah kita bahas di awal. 1-7 ini ya apa saja. Tuh. Ini beneran Anda balik ke kampus untuk ujian? Beneran teman-teman? Benar Bu, udah keluar pengumumannya. Oh nggak bisa dinego, nggak usah gitu? Paling mekanisme aja Bu yang dinego. Kalau misalnya kelas book, mungkin bisa jadi open book gitu. Oh gitu. Oh bisa ya open book ya? Tapi kalau open book, close open kan tergantung dosennya masing-masing kan? Kalau itu kan tergantung sifat soalnya ya. Bisa. Oke, selamatlah akhirnya menikmati ujian offline gitu ya. Jadi nanti pagi-pagi akan banyak banget kembali mahasiswa ke kampus gitu ya. Untuk ujian. Walaupun sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Kalau bisa dinego kan enak ya, Prima ya, di rumah aja gitu ya. Nanti kesininya pas wisuda aja gitu kan. Pas seneng-senengnya aja kesini gitu ya. Tapi mungkin Anda adalah yang pengen, yang rindu ujian di kampus gitu ya. Begitu Ihsan?
Kayaknya Isan rindu ujian di kampus ini. Enggak rindu kok, Bu. Kalau Justina di mana-mana nggak apa-apa ya Mbak ya. Apalagi kalau di rumah lebih baik. Sudah nyaman ya. Cuma kalau teman-teman kalau saya tanya lebih bisa produktif di rumah apa di offline sih saudara? Lebih produktif apa virtual seperti ini atau di kampus? Ini nggak Juga akan di kampus, mempengaruhi Bu. nilai. Oh di kampus ya Prima, luar biasa. Siapa temannya Prima yang lebih produktif di kampus? Siapa lagi nih temannya Prima? Saya, Bu. Saya Oh ternyata banyak yang suka ke kampus ya. Kalau saya kok jadi lebih merasa produktif di rumah ya. Jadi kemarin ketika ada kuesioner untuk WFA itu work from anywhere gitu ya. Jadi sekarang bukan HO lagi, tapi kita sedang mengisi kuesioner untuk kedepannya adalah work from anywhere gitu ya. Jadi bisa di mana saja. Itu kok saya lebih cenderung memilih untuk di anywhere ya, untuk di mana saja. Ya karena saya fungsional ya, fungsional lebih banyak kerja sendiri. Jadi daripada saya harus ke kampus, buang-buang waktu di jalan gitu, saya mending di rumah nulis gitu ya. Karena lebih ke fungsional. Walaupun kadang kangen teman-teman juga. Kalau kangen ya paling ke kampus, nggak begitu jauh. Oke. Berikutnya ini terkait dengan keterkaitan laporan keuangan, tentunya Anda sudah paham juga, di awal juga kita sudah bahas, di Akpempus juga kita sudah bahas, karena ini dari SAP angka-angkanya. Jadi kalau LRA itu kaitannya tentunya dengan LPSAL, gitu ya. Saldo silpa sikpa di LRA itu akan masuk ke LPSAL. Sementara LO, LPE dan neraca itu yang saling terkait. Ini mungkin garis saya yang kurang pas ya. Jadi untuk LO ini 60 surplus defisit ini yang nanti akan ditambahkan di LPE. LPE ini akan saldo ekuitas akhir tentunya akan masuk ke neraca akhir. Yang saya bingung kemarin Anda LPE-nya jumlahnya berapa, yang masuk ke neraca berapa. Saya sampai bingung ini angkanya dari mana gitu ya. Jangan-jangan Anda ngitung lagi gitu ya. Karena angka di LPE dengan yang dimasukkan di neraca itu beda. Kalau misalnya Anda paham, pasti kan tinggal mindahin, entah salah entah benar angkanya gitu ya, entah salah entah benar. Tapi ada beberapa dari Anda yang kemudian angka yang ada di LPE dengan yang ada di neraca itu beda. Ajaib ini ya. Anda punya pemahaman yang luar biasa. Kalau tadi pagi saya bilang, oh Anda melihatnya dengan laser X gitu ya, sehingga bisa tembus ke dalam jantung gitu ya. Itu. Kalau akuntansi tembus ke dalam jantung bahaya ya. Nanti kalau kita memodifikasi laporan jadi tahu gitu ya. Karena akuntansi bisa dimodifikasi ya saudara. Ada yang namanya rekayasa akuntansi di teori akuntansi gitu ya. Ada rekayasa yang mengarah ke negatif, ada yang ke positif. Ada ilmunya saudara. Ada ilmunya saudara. Makanya jangan berhenti belajar akuntansi sampai di sini. Ada ilmunya untuk memanipulasi laporan ke arah yang baik, tapi juga ada yang ke arah yang buruk. Dua-duanya diajarin, tergantung kita memilih yang mana. Itu ya. Kenapa sih Bu yang jelek juga diajarin? Supaya kalau ada yang melakukan jelek Anda tahu. Itu kan sebenarnya tujuannya. Tuh. Kalau nggak diajarin Anda tahunya baiknya aja gitu ya. Ketika tadi saya tanya ke anak-anak kelas 7 ya, kelas 7. Teman-teman kalian tuh tahu nggak sih ada, kalau saya kan setiap hari minta Anda buka kamera, screenshot gitu ya, screenshot, kemudian itu yang saya storekan ke BAK. Ada nggak sih dosen Anda yang hanya sekali screenshot di awal gitu sekali? Ada nggak kelas ini? Ini nggak masuk nilai saudara, ini guyonan aja. Ada nggak Isan? Tidak ada, Bu. Kebanyakan dosen sekalian minta dengan jam sama tanggalnya, Bu. Oh, oke. Berarti dosen D3 Kebudayaan Negara ini integritasnya tinggi-tinggi ya. Karena itu ada dosen yang lain yang begitu, berarti bukan di kalung merah itu. Di kalung yang lain gitu ya. Walaupun kalungnya sekarang kayaknya udah bukan merah, hijau, kuning, biru lagi gitu ya. Tapi itu bukan ada di prodi kita. Ada, jadi ketahuan sama BAK bahwa dari awal sampai akhir Justina kok posisinya selalu di samping saya misalnya, ketahuan akhirnya gitu ya.
Prima kok ini matiin kamera terus dia dari pertemuan pertama sampai ke-7 dan posisinya selalu di bawah, kan ketahuan kalau gitu ya. Nah, itulah kejahatan juga perlu belajar gitu ya. Kejahatan juga perlu belajar. Ngapain Bu belajar jahat, belajar baik aja nggak sempet gitu ya. Oke, ini format laporan yang terakhir dari pembahasan kita, sekedar mengingatkan kembali. Ini saya ambil dari SAP 71. Kalau kemudian nanti ada yang bertanya, Anda Bu, kita menggunakan SAP atau menggunakan Permendagri 77. Anda bisa jawab, kita sudah sering membahas itu. Kalau sama gunakan, ya kalau namanya sama gunakan 71, 77 sama aja. Kalau beda gimana? Kalau beda antara 71 dengan 77, ini kok angkanya mirip ya. 71 dengan 77 gunakan yang mana, Saudara? Gunakan yang Permendagri. Nah, gunakan yang Permendagri karena kita sedang ada di Akpomda, di mana Pemda itu ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Beda ketika kita ada di Satker Pusat, tentunya menggunakan SAP, seperti itu ya, PMK-nya. Nah, kita coba lihat ini menggunakan SAP gitu ya. Nanti Anda bisa sesuaikan kembali di pertemuan ketiga, kalau nggak keempat juga sudah ada format-format ini, dan saya selalu menyarankan Anda tulis lengkap deh, nanti kalau ujian tinggal print gitu ya. Kalaupun akunnya nggak keluar semua, nggak apa-apa, yang penting sudah kita siapkan formatnya secara lengkap. Itu. Jadi yang pertama di sini terkait dengan LRA-nya, karena LKPD ini sudah merupakan gabungan antara SKPD dengan PPKD, tentunya LRA-nya sudah lengkap. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Salah satunya di sini adalah penggunaan silpa. Penggunaan silpa yang ada di sini yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, ini akan mengurangi ini di sini. Penggunaan sisa anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jadi bertambahnya di sini itu berkorelasi dengan berkurangnya di LPSAL. Di sini bertambah, di LPSAL berkurang. Seperti itu. Jadi LPSAL kalau ini Anda sendiri tidak asing lagi ya, sudah sering lihat, hanya yang baru paling di pembiayaan kita baru latihan sekali atau 2 kali terkait akun yang ada pembiayaannya. Gitu ya. Saya tidak akan bahas satu persatu karena Anda sudah belajar PKD juga gitu ya, untuk unsur-unsur yang ada di sini. Paling saya mengingatkan hal-hal yang kadang Anda lupa saja. Misalnya ada pinjaman jangka panjang, berarti kalau nanti di neraca yang jatuh tempo tahun berjalan atau tahun depan itu kan sudah pindah tempatnya. Nanti kita bahas pas di neraca. Nah ini untuk LRA-nya, kemudian untuk LPSAL yang tadi saya bilang bahwa ini seperti returning gitu ya, statement of returning di laporan keuangan. Jadi di sini isinya adalah saldo anggaran lebih awal dari tahun sebelumnya. Kalau ada, kalau nggak ada berarti 0. Kemudian penggunaan SAL tadi, penggunaan SAL sehingga ketemu berapa SAL sekarang, sisa anggaran lebih sekarang setelah dikurangi dengan yang digunakan. Kemudian ditambah lagi dengan sisa lebih ataupun kurang pembiayaan anggaran dari tahun berjalan. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi ya, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Kemudian kalau ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dimasukkan, barulah ketemu saldo anggaran lebih akhir. Seperti itu. Nah, kalau sudah ke SAL, ini adalah 2 laporan yang saling berkaitan ya, antara LRA dengan LPSAL. Ini berkaitan. Kaitan yang kedua itu antara, kecil-kecil banget ya, ini nanti Anda bisa lihat sendiri saja, dalami sendiri, antara LO, LPE, dan neraca. Tadi satu kaitan antara LRA dengan LPSAL, ini kaitan yang kedua adalah LO, LPE, dan neraca. LO-nya isinya sama dengan yang sudah Anda pelajari di SKPD maupun di PPKD, jadi ada pendapatan, ada beban, simpel sekarang karena bebannya juga nggak dibagi 2 lagi gitu ya. Beban kemudian surplus defisit dari kegiatan operasional. Walaupun kalau di ujian sampai dengan hari ini saya mengajar beberapa angkatan itu hanya sampai sini aja sih ya, sampai dengan surplus defisit dari operasi.
Yang bawahnya mungkin ada tapi tidak dikeluarkan di dalam ujian. Pada kenyataannya nanti ada. Kemudian saldo yang ada di sini surplus defisit LO ini tentunya akan kita pindahkan ke sini. Ini kemarin juga masih ada yang beda antara surplus defisit LO yang ada di laporan operasional ini dengan yang di angka yang ada di LPE. Ini kok salah. Ini yang ada di LPE. Harusnya kan sama. Kemarin juga masih ada yang beda. Itu lagi saya bilang ajaib, ini angka dari mana gitu ya. Ajaib, angkanya dari mana. Ada lagi yang isinya itu mungkin ngerjainnya sudah 2 menit terakhir gitu ya. Jadi tulisannya udah kayak tulisan dokter. Tapi saya berusaha baca dan kira-kira berapa ini bisa diberikan nilai. Tapi memang Anda cerdik-cerdik kok ya. Anda cerdik. Jadi walaupun di waktu-waktu sempit entah dapat ilham dari mana, petunjuk dari mana, Anda bisa menuliskan kata kuncinya. Sehingga ada loh yang jawabannya sedikit tapi nilainya bagus gitu ya untuk isi. Karena ilhamnya bagus tadi ya, petunjuknya bagus, jadi menulisnya luar biasa. Nah, ini LPE juga Anda sudah pernah bahas sehingga ketemu ekuitas akhir, dan ekuitas akhir inilah yang akan kita bawa ke neraca. Seperti itu. Nah, ini contoh satu perbedaannya adalah ekuitas ya. Kalau ini dari PP 71 kan langsung disajikan ekuitas. Sementara kemarin di Permendagri 77 gimana saudara? Di sini masih muncul ekuitas untuk dikonsolidasikan ya, tapi itu di SKPD-nya. Nanti coba dicek kembali. Terus tadi yang saya sampaikan, di sini ada hutang jangka panjang. Nah, yang jatuh tempo tahun berjalan tentunya kita pindahkan ke bagian lancar. Seperti di akuntansi keuangan dulu ya, bagian lancar hutang jangka panjang. Piutang juga seperti itu ya. Piutang juga ketika, ini laporan arus kas, ada misalnya pinjaman jangka panjang. Nah, di atasnya di sini ada bagian lancar pinjaman jangka panjang. Kalau di sini yang jangka panjang, yang di atasnya yang akan diterima pada periode berjalan. Seperti itu, jadi dipindahkan. Hati-hati nanti kalau ada pernyataan di dalam soal bahwa, oh piutang kepada piutang kepada BUMD misalnya akan diterima tahun depannya. Nah, itu berarti harus kita pindahkan laporannya di bagian laporan ini di sini, bagian lancar. Itu ya. Itu. Sampai sini saudara, ada yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf, Bu. Ya. Boleh Bu dijelaskan lagi yang worksheet tadi? Tadi kayaknya Zoom saya error pas Ibu menjelaskan, jadi ke-skip gitu, Bu. Tapi kalau... Oh, worksheet yang konsolidasi? Iya, Bu. Yang cara hitungnya tadi saya kelewat. Oke. Oke, saya selesaikan slide-nya dulu, nanti kita balik ke atas ya, Mas. Ini udah selesai kok. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini untuk laporan arus kas. Tadi saya sampaikan ke Anda bahwa ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya cuma sedikit saja bahwa di sini dibagi menjadi 4 aktivitas: operasi, investasi, kemudian pembiayaan, dan transitoris. Penyajiannya masih menggunakan metode langsung gitu ya, di mana diawali dengan penerimaan dan kemudian pengeluarannya. Kalau di pemerintah memang lebih mudah menggunakan metode langsung ya, karena udah ketahuan berapa yang diterima dan berapa yang dikeluarkan dari LRA misalnya. Jadi menggunakan itu menjadi lebih mudah. Semoga seperti di tahun-tahun berikutnya LRA tidak pernah masuk di ujian ya. Semoga ini ya, semoga. Nah, nanti kalau Anda tadi ada yang ketinggalan dan seterusnya, Anda bisa buka YouTube ini. Kalau Anda sudah terima PDF-nya ada di sana juga. Itu YouTube yang saya bikin di awal-awal kita PJJ ya. Waktu itu belum ada Zoom seperti ini, jadi masih menggunakan kreativitas masing-masing dosen. Dan saya menggunakan YouTube ya. Karena waktu itu pakai Zoom ataupun pakai Google Meet, mahasiswa masih keberatan banget terkait dengan kuotanya ya, masih keberatan banget, dan sinyal terutama. Tadi siapa yang nanya ya? Ricky kah? Atau siapa? Iya, saya, Bu. Saya kembali ke sini, gitu ya. Sini tadi ya. Pada prinsipnya kita membuat kertas kerja seperti membuat saudara, seperti membuat worksheet di tingkat 1 Anda sudah pelajari gitu ya. Di sini semuanya isinya adalah neraca
saldo setelah penyesuaian. Kalau ada yang belum sesuaikan ya kalau ada yang belum sesuai ya disesuaikan secara mandiri terlebih dahulu. Artinya kalau SKPDA-nya yang belum sesuai ya sudah, untuk neraca saldo yang ini yang ada di kolom SKPDA ini disesuaikan dulu. Baru setelah adjusted-nya yang disesuaikan kita masukkan ke sini. Seperti itu. Kalau yang salah PPKD juga begitu, disesuaikan dulu baru saldonya kita masukkan ke sini. Karena kalau Anda coba bayangkan kalau di sini saya tambah 2 kolom lagi untuk adjustment SKPDA. Di sini ada lagi adjustment SKPDB. Kemudian masih lagi ya, adjusted trial balance, neraca saldo, adjusted A, B, C, dan seterusnya. Banyak banget untuk SKPD. Malah lupa, kita nanti bingung hitungnya ya. Bingung sekali sih kalau misalnya itu rumus Excel sudah bisa. Nah, kita masukkan semuanya, akunnya ini dari mulai aktiva, kemudian ke kewajiban, ke pendapatan LRA, belanja LRA, kemudian ada pendapatan LO dan beban LO. Itu kita masukkan semua akunnya, beserta saldonya. Tentunya di sini sudah pada posisi saldo normal. Nah, untuk konsolidasi ini namanya juga konsolidasi, itu hanya menggabungkan saja. Menggabungkan akun-akun yang sama, yang sifatnya sama, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo konsolidasi. Saya ambil contoh tadi untuk kas di Kasda. Itu adalah 5.298. Ini karena nggak ada tandingannya lagi, ya udah ini saldonya tinggal kita pindahkan ke sebelah debit di neraca saldo konsolidasi. Kemudian kas di bendahara pengeluaran ini ada 2 SKPD ya, saldonya pertama adalah 8750 dan SKPD-nya 30. Untuk kita pindahkan ke neraca saldo konsolidasi ya tinggal digabungkan saja menjadi 38750. Yang mana? Yang sebelah kredit, misalnya kita ambil contoh sebelah kredit. Ekuitas misalnya, ekuitas SKPDA ada 600, B500 dan PPKD-nya adalah 4M070. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Ini 500 atau 600 yang kecil banget ya. Kita jumlahkan semua, kita pindahkan ke neraca saldo konsolidasi. Nah, ini penjumlahan semua. Tidak sulit di sini ya, karena ini hanya menghitung matematika saja, menjumlahkan saja. Nah, tadi ada satu akun resiprok yang kemudian harus kita eliminasi. Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu RK SKPD dan RK PPKD. Jumlahnya juga sama. Tadi ada yang nanya, Bu, kenapa harus dihapus? Karena sebenarnya dia sudah ada unsur-unsur di sini, gitu ya. Kalau nggak dihapus, jadi double untuk penyajiannya, pelaporannya. Tadi. Nah, ini harus kita eliminasi. Eliminasi itu filosofinya sama seperti closing entries, jadi menutup saldonya. Di akuntansi itu hanya ada debit dan kredit gitu ya, sisi kanan dan sisi kiri, penerimaan dan pengeluaran gitu kan. Jadi kalau ada sisi debit sebesar 73 dan 269, untuk menghapuskan atau menutup akun ini ya sudah tinggal kita kredit dengan jumlah yang sama. Jadi ini tadi karena coret-coret saya nggak bisa itu ya. Jadi ini debit berarti kita kredit di sini. Kecil ya, ini agak nggak pas, nggak apa-apa. Nah, saya pakai insert text. Di sini kita tulis 73. Kemudian di bawahnya juga gitu, di kolom yang 69. Di kolom yang 69 juga kita kredit dengan 269 kan ya? 269. Anda bisa lihat slide Anda aja kalau ini kekecilan ya. Ini kita debit, kemudian kita kredit, kemudian yang RK PPKD-nya di sini ada kredit 73, di SKPDA dan di SKPDB ada kredit 269. Supaya 0 di neraca saldo konsolidasi kita apakan? Ya kita debit dengan jumlah berapa ini dua-duanya? 3, tadi berapa? 342. Betul? Saya mengingat-ingat aja, nggak ngitung lagi ya. 342. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat jurnal ini, tentunya
RK SKPDA yang awalnya 73 di sebelah debit ada kredit 73 berarti di neraca konsolidasi 0. RK SKPDB juga begitu, 269 debit di sini ada eliminasi 269 kredit berarti 0. Yang RKPPKD awalnya adalah kredit 73 dan 269 kita debit 342. Berarti nanti di neraca saldo konsolidasi 0. Itu saja, setelah selesai ya kita jumlahkan. Semuanya hasilnya berapa. Nah, neraca saldo konsolidasi ini menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan yang tadi ada LRA, LPSAL, kemudian LO, LPE neraca itu dari neraca saldo konsolidasi. Kalau arus kas nggak bisa hanya mendasarkan pada worksheet ini saja, harus menggunakan data yang lain. Begitu, Ricky. Baik, terima kasih, Bu. Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang penerimaan pembiayaan itu, kalau ada transaksi penggunaan SAL tahun sebelumnya, penggunaan SILPA tahun sebelumnya, berarti itu tuh jurnal di SAK sama SAPA-nya bagaimana? Jurnal di SAPA-nya? Di SAK dan SAPA-nya. Kalau penerimaan pembiayaannya berupa penggunaan SILPA, apakah seperti sama kayak zaman gitu atau terima kasih. Kalau tadi saya bilang bahwa penerimaan SILPA itu pengaruhnya ada di pembiayaan sini ya. Ini penggunaan SILPA dan ini akan dibarengi dengan berkurangnya di LPSAL dengan jumlah yang sama. Jadi kalau di sana bertambah 100, di sini bertambah 100 penggunaan SILPA, berarti di LPSAL juga akan berkurang 100 kecuali ada transaksi yang lain ya. Kalau transaksinya cuma 1 berarti ya hanya di sini bertambah dan di sini berkurang. Pengaruhnya kemana? Ini hanya jurnal SAPA saja. Karena ini kan hanya mempengaruhi dari mempengaruhi LRA dengan LPSAL-nya. Kalau di laporan yang lain kan nggak ada. Di sini kan nggak ada. Di LO nggak ada. Di sini juga nggak ada. Di neraca juga tidak ada. Jadi itu pengaruhnya di LRA sama di LPSAL. Itu Mas maksudnya? Berarti misal estimasi perubahan SAL pada SILPA. Pada penggunaan SILPA. Ya. Kalau akunnya nanti coba dicek ya, saya juga tidak hafal kalau untuk nama akun penggunaan salnya. Nanti dicek di Permendagri 90-nya ya. Ada itu akunnya ada. Akun untuk kan khususnya tentunya masuk ke akun pembiayaan ya. Untuk penggunaan SILPA ini masuknya ke akun pembiayaan. Jadi nanti coba Anda cari untuk penggunaan SILPA itu akun yang digunakan apa. Ada di mana Permendagri 90-nya. Gitu ya, Saudara. Gitu, Wildan? Terima kasih, Bu. Wildan, kita tuh pernah ketemu di semester bukan semester sebelumnya ya, di tingkat 2 nggak sih? Belum pernah, Bu. Belum ya. Namanya aja yang mirip-mirip berarti. Yeah. Ada lagi pertanyaan, Saudara? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalnya yang transaksi pihak ketiga langsung transfer ke RKUD gitu gimana, Bu? Apa nanti jumlahnya RK PPKD sama jumlah RK SKPD-nya nggak sama? Oke. Pihak ketiganya siapa nih, Mbak? Maksudnya apa nih? Pihak ketiganya siapa? Transaksinya apa? Kayak bayar retribusi gitu, Bu, mungkin. Bayar retribusi langsung ke apa? Ke kas negara, ke kas daerah misalnya ya. Itu sebenarnya kan transaksi penerimaan yang langsung disetor ke Kasda. Ada ya dulu kita bahas begitu ya. Jadi kalau diterima oleh bendahara itu yang kita debit adalah kas di bendahara penerimaan, tetapi kalau sama pihak ketiganya langsung disetor ke Kasda, dulu jurnalnya gimana, Saudara? RK?
RK PPKD. RK PPKD pada pendapatan. Itu di SKPD-nya. Nggak double sih Mbak, kan nanti tetap aja ditutup ya. Boleh, langsung store boleh. Langsung store ke kas negara boleh, toh nanti ujungnya juga digabungkan di sana semua, gitu kan. Gitu. Itu Mbak, maksudnya Mbak Miska? Yang sebenarnya kayak belum nyantol gitu, Bu. Kan yang tadi ada rumus yang jumlah RK PPKD harus sama dengan jumlah RK SKPD gitu, Bu. Nah, kan kalau yang itu berarti kan nggak masuk ke RK SKPD kan, Bu? Adanya di RK PPKD. Iya, yang ini. Nah, RK SKPD kan jumlahnya sama, Mbak, dengan RK PPKD. Sampai situ dulu, sama ya? Jadi kalau bisa saya tulis, jumlah dari RK SKPD sama dengan rumusnya adalah total SP2DL SKPD ditambah dengan total SP2DU PGU TU SKPD dikurangi dengan pengembalian sisa UPGU TU dikurangi dengan pendapatan SKPD yang telah di-store. Itu kalau saya bilang berapa jumlah RK SKPD. Sekarang saya tanya, kalau yang ditanyakan adalah jumlah RK PPKD, rumusnya gimana? Kalau yang ditanya adalah jumlah RK PPKD, rumusnya? Tuh kan, kalau yang gampang Anda pasti berpikir yang susah-susah. Yang kurang Ini jadi gampang. tambah, Bu. Hah? Yang positif jadi negatif gitu ya, dibalik. Iya, Iya, sama dibalik aja ya. sebenarnya, ya kan? Unsur-unsurnya tetap ini. Gitu. Kan ketika di SKPD itu membuat jurnal SP2DLS, di PPKD juga membuat jurnal kan? Sama. Ketika ada SP2DUP, di SKPD mencatat, di PPKD juga mencatat. Ketika ada pengembalian sisa UP, di SKPD mencatat, di PPKD juga mencatat. Gitu kan? Ketika ada pendapatan SKPD yang telah di-store atau pendapatan yang langsung di-store misalnya, itu kan sama aja dengan pendapatan SKPD yang telah di-store kan? Harusnya kan ke SKPD, tapi karena di-store-kan langsung, berarti kan merupakan pendapatan SKPD yang telah di-store. Tadi juga jurnalnya kan RKPPKD pada pendapatan. Kalau diterima dulu sama PPKD, tadi jurnalnya adalah kas di bendara penerimaan pada pendapatan. Berikutnya di store, jurnalnya gimana? RKPPKD lagi pada kas di bendara penerimaan. Sama saja. Cuma melalui satu proses dan dua proses. Gitu ya. Semoga tidak membingungkan. Nanti Anda coba setelah mengerjakan soal yang tadi untuk dikumpulkan, Anda boleh coret-coretan untuk di problem 7172. Nanti kita minta bahas minggu depan ya. Problem 7172 itu menggunakan rumus ini. Coret-coretan dengan rumus ini nanti, nguplek di sana gitu ya. Gitu Mbak, semoga tidak membuat semakin bingung. Iya Bu, sudah paham Bu. Terima kasih Bu. Tapi saya senang loh kalau mahasiswa itu bingung. Jahat ya dosennya ya. Suka kalau mahasiswa bingung coba. Kenapa? Kalau Anda bingung, nanti sampai rumah dibaca lagi. Itu sih. Jangan bingung, alah apa nih, susah, udahlah, jangan. Tapi begitu bingung, dibaca lagi. Kalau saya, karena saya tipenya memang cermat walaupun tidak tinggi gitu ya, saya itu kalau ketemu dosen tanpa belajar itu nggak berani. Sampai kuliah sekarang pun, saya kalau misalnya belum siap, pada saat saya kuliah S3 ini, saya mendingan kuliah datangnya telat gitu ya, biar nggak ditanya gitu ya. Atau nggak datang gitu ya, kalau tahu dosennya seperti ini. Saya tidak berani menghadapi seseorang ketika saya tidak siap. Berbeda dengan orang-orang yang kemarin yang intim atau influen ya, bodoh amat, yang penting ketemu orang senyum-senyum itu nggak masalah. Itu bisa diubah, bisa saudara, bisa. Saya juga kadang-kadang cuek kok ya, kadang-kadang cuek. Apapun pertanyaannya dijawab dengan senyuman gitu ya. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Itu paling juga dosennya iya aja gitu ya. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan.
Saya coba share screen lagi. Mana ya? Nah, ini teman-teman pasti sudah menerima soalnya. Tadi Mbak Justina bilang teman-teman sudah menerima soal ini gitu ya. Jadi saya nggak perlu share lagi karena soalnya sama. Jadi di sini di latihan kita ini Anda sama ya Mbak Justina? Saya pastikan dulu. Iya Bu, sama Bu. Sama ya. Jadi di sini ada neraca saldo gabungan seluruh SKPD. Ini jadi satu aja, ini sudah seluruh SKPD seperti ini. Kemudian ada neraca saldo PPKD sebelum penyesuaian. Ini sebelum penyesuaian ya saudara, sehingga nanti Anda harus menyesuaikan dulu dengan informasi yang ada di bawah neraca saldonya. Disesuaikan dulu, di situ ada pengembalian atas belanja tahun berjalan, gitu ya, itu disesuaikan dulu, setelah sesuai baru dimasukkan ke dalam worksheet, gitu ya. Jadi lakukan posting dan update atas akun pada PPKD yang terpengaruh jurnal di atas. Selanjutnya masukkan neraca saldo gabungan SKPD dan neraca saldo PPKD yang telah diupdate atau final ke dalam kertas kerja. Berikutnya Anda diminta untuk menyusun LRA, LO, LPI, dan neraca. Seperti itu. Paham ya tugas Anda? Saya kalau penugasan seperti ini tidak kemudian menuntut Anda benar tidak, tapi yang penting Anda paham. Ya Bu, kalau paham pasti benar Bu, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, izin bertanya terkait tugasnya. Ini ditulis tangan atau pakai Excel? Bebas, bebas. Boleh tulis tangan, boleh Excel. Dan pasti di LMS Anda sudah ada tagihan kok ya. Sudah ada tagihan terkait dengan tugas ini. Karena tadi saya bikinnya sekaligus gitu ya. Sekaligus sama kelas 7. Jadi pasti Anda sudah ada tagihan di sana. Betul kan? Sudah masuk ya tagihannya dari tadi ya? Tugasnya apa, tapi sudah ada tagihan gitu kan? Belum tahu tugasnya. Oke, selain itu, saya lupa tadi belum memberikan tugas ke 67, tapi 68 sudah. Ini juga tugasnya sama untuk semua kelas yang saya ajar. Sifatnya adalah sama kelas Pak Budi juga sih. Ini tugas UAS individu, sifatnya adalah individu. Kalau kemarin UTS sudah kelompok, sekarang individu Anda kerjakan sendiri. Anda saya minta untuk mencari laporan keuangan Pemdanya masing-masing, boleh kabupaten kota ataupun provinsi, tapi LKPD ya, LKPD. LKPD-nya untuk tahun 2020 ataupun 2021. Kalau Anda kemarin ada yang PKL-nya sudah punya itu ya alhamdulillah gitu ya. Nah, tugas Anda adalah menganalisis laporan itu. Laporan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku belum? Bisa terkait dengan formatnya Anda bandingkan dengan Permendagri 77 atau bisa juga Anda lihat akun-akunnya. Saya tidak membatasi bagaimana analisis Anda. Analisisnya bebas ya, bebas asal berdasar gitu ya. Jadi orang yang satu dengan orang yang lain nanti bisa memberikan analisis yang berbeda. Bu, saya satu daerah Bu sama misalnya Citra satu daerah sama Birendra, nggak masalah gitu ya. Pasti cara membahasnya berbeda karena ini adalah tugas mandiri. Kalau misalnya satu daerahnya sama, Bu, daerah saya nggak ada di online misalnya. Coba cari daerah terdekat, gitu ya. Daerah terdekat. Kenapa saya kemudian memilih daerahnya masing-masing supaya Anda tahulah bagaimana laporan keuangan di daerah Anda. Siapa tahu dari situ bisa menimbulkan awareness gitu ya, bahasanya tinggi banget gitu ya. Anda jadi peduli dengan daerah Anda. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata banyaknya ini transfer dari pusat ya, PAD-nya kecil ya dan seterusnya. Ya teman-teman jelas tugasnya. Bu ini dikumpulkan minggu depan tentu tidak gitu ya. Saya bisa dilemparin batu sama 27 mahasiswa gitu ya kalau minggu depan gitu ya. Ini adalah tugas UAS jadi dikumpulkannya maksimal sampai pertemuan terakhir. Jadi di pertemuan ke-10 masih ada sebulan lagi berarti ya. Cuma dalam waktu dekat ini, nggak hari ini ya, mungkin saya bikinkan ruang di pertemuan ke-14. Anda nanti bebas mau mengumpulkan kapan. Misalnya Yusina, aduh saya banyak tugas nih,
Jadi saya nggak mau menunda-nunda tugas, nanti malam Justina langsung download LKPD-nya, langsung dianalisis, besok mau mengumpulkan boleh gitu ya. Boleh. Itu contoh gitu ya Justina ya. Sudah tahu tugasnya teman-teman? Ini tugas sendiri-sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Ini tugas UAS, kalau untuk tugas hari ini adalah Anda mengerjakan soal konsolidasinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada satu orang lagi yang hilang, entah di mana. Sambil saya selesaikan untuk administrasinya. Ini termasuk saja sebelum berpisah dengan Anda di Zoom, mendingan saya selesaikan dulu gitu ya. Nanti manggil Anda susah. Ini adalah 69 ya saudara. 29 Juli. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ngantuk gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan saudara atau sudah pada sibuk mengerjakan tugas masing-masing untuk hari ini? Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah kita pindah ke WA Group. 1, 2, 3. Cepat banget gitu, ya nggak ada. Saya yakin pasti nggak ada, soalnya nanti dimarahin sama teman-temannya kalau nanya lagi, gitu ya. Baik, silakan dikerjakan masing-masing. Anda boleh diskusi itu ya, boleh diskusi dengan temannya, jauh Bu, gitu ya, atau dikerjakan sendiri silahkan. Yang pasti tolong dikumpulkan nanti jam 4, selesai kita kuliah. Tolong dikumpulkan. Saya tidak melihat Anda selesai atau tidaknya, tapi saya melihat progres Anda sampai 1 jam ke depan. Sampai mana masing-masing gitu ya. Jelas teman-teman? Baik. Jelas. Oke, silahkan mulai dikerjakan, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan Excel, silahkan saja. Kita pindah ke WA Group saja, karena kalau di sini jadi kayak kuis, saya mengamati Anda mengerjakan gitu ya. Jadi kita komunikasi menggunakan WA Group, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di sana saja. Untuk Zoom-nya saya akhiri, terima kasih, kita pindah ke WA Group. Saya end aja ya saudara. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.